Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Joko Sutrisno AB. Di beberapa video sebelumnya kita telah membahas berkenaan bilangan, kemudian bilangan pecah yang di dalamnya kita juga membahas konsep serta macam-macam pecahan. Berikutnya kita juga telah bahas pecahan desimal dan sekarang kita akan membahas pecahan berkenaan dengan persen yang di dalamnya kita lengkapi dengan beberapa soal cerita yang berhubungan dengan persen. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pecahan biasa dengan penyebut 100 atau yang penyebutnya 100, sering orang mengatakannya dengan per 100, disebut dengan persen atau persentase. Saya ulangi lagi, pecahan biasa dengan penyebut 100 atau yang penyebutnya 100 disebut dengan persen atau persentase yang diberi lambang atau dinotasikan dengan persen seperti ini, 0/0 seperti ini. Oke, kita lihat. Misalnya 5%, ini bacanya 5%. Maknanya ini sama saja 5/100. 85%, ini sama saja 85/100. Jadi 5% itu 5 bagian dari seluruhnya yang 100 bagian. Kalau 85% berarti 85 dari 100 bagian. Saya pikir berkenaan dengan konsep pecahan telah kita bahas sebelumnya. Nah, sebuah keseluruhan berarti dia satu bagian, jika dalam persen berarti 100 dari 100 bagian. Karena per 100, karena dari 100 bagian, ditulis 100%. Jadi keseluruhan untuk penyebutnya 100 berarti 100/100. Sama dengan 100%. 100% itu berarti keseluruhan atau satu keseluruhan, kesemuanya. Oke, kita lanjutkan saja ilustrasi agar lebih jelas. Andai sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. 30 diantaranya adalah perempuan. Ditanyakan berapa persen siswa perempuan. Jadi siswa perempuan itu 30 dari keseluruhan siswa 40. Jadi pecahannya 30/40. Karena ditanyakan berapa persen, maka dikalikan 100%. Jadi tidak berubah nilai pecahan 30/40 ini kalau dikalikan 100%. Dikalikan keseluruhannya itu 100/100 atau dikalikan 1. Jadi bilangan tidak berubah nilainya dikalikan 1. 30/40 kali 100, 3/4 dikali 100, 100 dibagi 4, 25, 25 kali 3, 75, sama dengan 75%. Oleh karenanya persentase itu dirumuskan sebagian dibagi seluruhnya dikalikan 100%. Oke, sekali lagi. Jadi siswa perempuan itu 30. Dari seluruh siswa yang berjumlah 40. Atau kalau dijadikan pecahan 30 bagian dari 40 bagian. Dikali 100%. 100/40 kali 30. Atau 100 dibagi 4 dikalikan 3, 75%. Jadi jumlah siswa perempuan seluruhnya adalah 75%. Bilangan itu sebagian per keseluruhan, oleh karenanya untuk menjadikan persen dikalikan 100%. Oke,
Dirumuskan persen atau persentase sama dengan sebagian per keseluruhan atau seluruhnya dikali 100%. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh-contoh soal atau contoh soal-soal cerita berkaitan dengan persen. Kita lihat contoh nomor 1. Contoh nomor 1. Seorang pedagang buah membeli buah-buahan dengan harga Rp900.000. Beberapa hari kemudian seluruh buah-buahannya atau seluruh buah-buahan itu terjual semuanya dengan harga penjualan Rp1.125.000. Pertanyaannya, berapa persen keuntungan pedagang tersebut? Oke, kita lihat. Modalnya 900.000. Dia membeli buah-buahan. Jadi modalnya 100.000. Penjualannya 1.125.000. Maka keuntungan pedagang 1.125.000 dikurangi 900.000 sama dengan 225.000. Tapi pertanyaannya berapa persen? Berarti 225 ini berapa persen dari modal keseluruhannya? Oke. Persentase keuntungannya berarti 225.000 dibagi 900.000 kali 100%. Sekali lagi, dikali 100%. 225.000 dibagi 900.000. Bisa dicoret ini. Nolnya ini dicoret. 03 di atas dicoret. Tinggal 225 dibagi 900. 900 ini 02-nya dicoret. 0 yang 100 ini dicoret. Berarti 225 dibagi 9. 225 dibagi 9 sama dengan 25. Maka 225.000 dibagi 900.000 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi, keuntungan pedagang tersebut adalah 25%. Oke, untuk lebih jelas pemahaman konsep pecahan, kita lihat contoh kedua. Sekali lagi, kita bahas contoh kedua untuk lebih memahami konsep persen. Harga sebuah buku adalah 36.000. Tono membeli 10 buku, memperoleh diskon 20%. Pertanyaan yang pertama, berapa rupiah diskon yang diperoleh Tono? Yang kedua, berapa rupiah jumlah yang harus dibayar oleh Tono? Harga sebuah buku 36.000. Tono membeli 10 buku, memperoleh diskon 20%. Nah, oleh karenanya, kita cari dulu harga buku seluruhnya. Satu bukunya 36.000, Tono membeli 10 buku. Berarti 10 kali 36.000 sama dengan 360.000. Kemudian kita lihat, besarnya diskon itu 20%. Berarti 20% dikali 360.000. Sama dengan 20 per 100 dikali 360.000. Oke. Silakan saja, 20 per 100 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 20, berarti 1 per 5. 360.000 dibagi 5 sama dengan 72.000. Jadi, besarnya diskon yang diperoleh Tono sama dengan 72.000. Berikutnya pertanyaan yang B, berapa rupiah jumlah yang harus dibayarkan? Oke, jumlah yang harus dibayar Tono, dia harusnya membayar 360.000, tapi dapat diskon 72.000.
Maka yang harus dibayar Tono, jumlah yang harus dibayar Tono 360.000 dikurangi 72.000 sama dengan 288.000. Agar lebih memahami contoh-contoh soal ini, bila perlu diulang-ulang. Oke, berikutnya kita ke contoh 3. Suatu kelas terdiri dari 40 siswa dengan 60% adalah siswa putri. Saya ulangi, suatu kelas terdiri dari 40 siswa, 60%-nya adalah siswa putri. Jika 25% dari siswa putra berambut keriting, tentukanlah banyak siswa putra yang tidak berambut keriting. Oke, kita langsung jawab. Kita cari pertama siswa putri. Siswa putrinya 60%. 60% kali 40 atau sama saja 60 per 100 dikali 40. 4 kali 6, 24. Oke, nolnya dicoret 24 orang. 4 kali 6, 24. Ini nolnya bisa dicoret 1, dengan sini 1 habis. Jadi yang 40 ini hilangkan tinggal 4, maka 100 ini hilang 01 tinggal 10. 60 nolnya dibuang tinggal 6. Nolnya di sini di bawah juga dibuang, jadi tinggal 6 per 1. 6 kali 4, 24 orang. Banyaknya siswa putra sekarang. Total seluruhnya 40 siswa, putrinya 24. Maka siswa putra 40 dikurangi 24 sama dengan 16 orang. 16 orang siswa putra. 25% dari siswa putra berambut keriting. Jadi kita dapat diketahui banyak siswa putra yang berambut keriting, berarti 25% dikali 16. 25 per 100 kali 16 sama dengan 4. Oke, 25 per 100 ini sama saja 1 per 4. 16 dibagi 4, 4. Yang berambut keriting 4 orang, jumlah siswa putranya 16. Berarti yang tidak berambut keriting 16 dikurangi 4 sama dengan 12 orang. Ini persen, sekali lagi. Persen atau persentase itu sama saja bilangan dengan penyebut 100. Kemudian telah kita bahas beberapa contoh, dan di sini hanya 3 contoh soal-soal cerita berkenaan dengan persen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.